Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat belajarnya mana? Ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, di sekolah alhamdulillah kalian hadir semua. Masuk semua 11 anak absen ganjil dalam rangka memenuhi protokol kesehatan. Jadi hari ini memang belajar separuh dari jumlah semua siswa kelas 5A. Kamu tadi datang sudah basuh tangan nggak? Sudah. Pakai masker semua ya? Terus tisu tadi pakai tisu? Oke, bagus. Nah, nanti pulang dari sini, pulangnya juga kembali basuh tangan situ ya. Kembali basuh lagi. Cuci tangan lagi, jaga jarak itu. Sudah sarapan semua kah? Baik, anak-anakku di rumah juga jangan lupa tetap sarapan, menjaga kesehatan, terus menjaga jarak, juga kalau keluar memakai masker. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat ya. Kadang-kadang di rumah itu kan ada saja persoalan lingkungan, misalnya sampah berserakan, kamu tidak nyapu, cucian numpuk, terus di dapur kocar-kacir, itu bisa saja terjadi di rumah atau di masyarakat, di jalan. Orang tidak tertib berlalu lintas, semaunya sendiri, nyebrang jalan tidak melihat, naik sepeda motor tanpa SIM, naik sepeda motor melawan arus. Itu masalah, buang sampah di jalan. Bisa juga di sekolah, kamu sembarangan. Musimnya protokol kesehatan, misalnya tidak pakai masker. Ke sekolah tidak naik sepeda di halaman sekolah. Kemudian kamu tidak bisa menjaga kebersihan di kelas di sekolah. Itu termasuk masalah-masalah. Nah, problem atau masalah yang terjadi di rumah, di jalan, di sekolah, ini kita seharusnya mengetahui. Kenapa? Agar kita tidak mengulangi atau agar kita paham bahwa itu suatu masalah ya, sesuatu yang mestinya tidak kita lakukan, tidak kita biarkan. Nah, oke, anak-anakku di sekolah dan di rumah, perhatikan gambar sesuai dengan slide itu. Kalau di buku kita halaman 167. Nah, di situ ada 3 gambar yang menggambarkan sebuah situasi di kota, suatu kota ya, katakanlah di Bandung, misalnya di Bandung. Kayak gitu ya. Kelihatannya bersih nggak itu? Bersih. Baik, coba silakan anak-anakku di rumah juga dicermati tentang gambar itu. Nah, saya ingin tanya ini, Mbak Angel, apa yang kamu bisa katakan tentang ketiga gambar itu? Coba kamu deskripsikan gambar itu. Ternyata kota Bandung adalah kota yang bersih, juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Di pojokannya ada taman dan disediakan tempat buang sampah. Jalannya juga diaspal dan diberi garis-garis. Juga mobilnya rapi dalam melakukan perjalanan. Oke ya, gitu ya. Jadi situasi kota itu tampak bersih. Ingin saya tanyakan lagi. Nah, dalam menjaga kebersihan ini, siapa saja yang berperan untuk bisa saling menjaga ini? Siapa yang mau bisa jawab? Siapa yang mau jawab? Ngacungkan tangan. Siapa yang berperan tentang kebersihan ini? Siapa? Coba acung dulu. Ya, apa? Kenapa ini bersih? Siapa yang berperan? Masyarakat, Pak. Selain masyarakat, siapa juga? Pemerintah. Jadi pemerintah bisa mengeluarkan peraturan daerah, tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus mematuhi lalu lintas, aturan-aturan dan seterusnya. Nah, anak-anakku sekalian, gambar ini ya, nanti kamu tulis, anak-anakku di rumah di sekolah, ceritakan kembali 1 paragraf saja. 1 paragraf bercerita tentang gambar itu, ya seperti yang dikemukakan
oleh Angel bahwa ini. Nah, sudah tadi kan, tinggal menuliskannya. Satu paragraf ya 3, 4, 5 kalimat saja. Gak usah banyak-banyak. Ya toh? Yang penting kamu bisa memahami gambarnya dan bisa menceritakan gambarnya dalam bentuk tulisan. Kemudian anak-anakku sekalian, permasalahan sosial yang terjadi di sekitar kita, mari kita dalami. Kita baca paragraf pertama ya. Coba Masum dibaca paragraf pertama. Tiap warga negara mempunyai tanggung jawab. Judulnya mana? Permasalahan sosial di sekitar kita. Tiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya. Di dalam masyarakat, salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Baik, Kevin, paragraf 2. Apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial. Berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Oke, ini masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Pertama itu sampah. Silakan, Iqbal. Salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya, siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah, ataupun di selokan dekat sekolah. Warga masyarakat membuang sampah dapur di parit, di saluran air, atau di sungai. Sampah pasar, sampah toko, dan sampah kantor banyak berserakan sampai ke jalan raya. Karena tak tertampung di bak sampah, hal ini terjadi karena banyak orang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan. Sampah yang bertebaran di sekolah mengurangi keindahan sekolah karena tidak sedap dipandang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal ini mengurangi kenyamanan para siswa yang belajar di sekolah. Sampah yang berserakan di jalan raya mengakibatkan jalan tampak sempit. Jalan menjadi kotor dan licin. Arus lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar dan membahayakan para pengguna jalan. Hal ini memengaruhi kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan tersebut. Oke, Zaki, yang B. Kali atau sungai yang kotor. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri juga banyak yang membuang limbah ke kali tanpa diolah lebih dahulu. Sementara itu ada juga orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Semua itu membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibat pada musim penghujan air kali meluap mengenai daerah sekitar sawah-sawah dan pemukiman penduduk. Menurunnya kualitas lingkungan sekitar dan banjir yang diakibatkan membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Baik, Bagas. C. Bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Coba Bintang. D. Kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajiban untuk menaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Baik, nah, kamu sudah baca. Tinggal nanti menentukan pikiran pokoknya. Pikiran pokok yang ada pada paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pikiran pokok paham kah? Pikiran pokok, ide pokok adalah ide dasar dalam suatu paragraf ya. Yang paling pokok pembicaraan, yang paling pokok bahasan itu namanya ide pokok. Paling contohkan ide pokok itu bisa berada di awal kalimat, di awal paragraf, di tengah paragraf maupun di akhir paragraf. Biasanya ide pokok itu
hanya satu kalimat. Kalau kata kunci itu bisa saja hanya satu kata, dua kata, atau tiga kata. Itu kata kunci. Kalau isi paragraf itu adalah kumpulan atau ringkasan dari paragraf itu. Bedanya tahu ya? Nah, kalau namanya ide pokok itu satu kalimat utama, satu kalimat penting ya. Misal, paragraf pertama, setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai dan demi kepentingan bersama. Apa pikiran pokoknya? Setiap warga negara memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan perannya. Nah, itu ya. Oke. Itu ada 6 paragraf yang sudah kalian baca. Anak-anak di rumah juga mengerjakan ini. Tidak usah buat kartu. Langsung di bukunya ya. Pak, saya di buku mau dibuat lukisan kartu segi 4, boleh. Langsung ditulis paragraf pertama, boleh. Nanti ya. Nah, itu anak-anak di rumah supaya dipahami. Tugasnya yang kedua itu menentukan ide pokok. Tugas yang pertama tadi apa? Membuat deskripsi atau menceritakan gambar di atas tadi ya. Nah, mari mengamati. Perhatikan ini. Ini karena tugas juga bisa dikerjakan di sini, nanti yang di rumah kerjakan di rumah. Permasalahan sosial di sekitar. Nah, ini bisa dibahas bareng-bareng nih. Ini ada tabel ya. Oke, masalah sosial yang ada di tempat tinggal. Pak Ali sudah katakan tadi. Masalah sosial yang ada di rumah. Misalnya apa? Misalnya tadi sampah berserakan di rumah. Kira-kira penyebabnya apa? Ya, karena kita di rumah membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya, betul? Akibatnya apa? Bau, tidak enak, banyak nyamuk, mendatangkan penyakit, kotor, ada kecoa, betul? Usaha mengatasinya. Membersihkan, membuang sampah pada tempatnya, tidak mengulangi perbuatan itu, betul? Nah, itu maksudnya ya dari tabel ini. Jadi kamu buat tabel, anak-anakku di rumah, di sekolah begini, masalah sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal kita, semacam itu ya. Paham? Salah satunya perlunya menjaga kebersihan atau sebab sampah kita jadi masalah. Itu contoh di rumah. Kesimpulan. Nah, kesimpulan maksudnya setelah kamu itu menulis semua masalah-masalah sosial, kesimpulannya apa? Ternyata jika di rumah itu ada masalah, hidup kita menjadi terganggu ya. Ketentraman kita terganggu, kesehatan terganggu, pandangan terganggu. Betul tidak? Kenyamanan jadi terganggu. Maka seharusnya kita menyelesaikan masalah-masalah sosial itu. Itu di lingkungan tempat tinggal. Ya. Pak, ada yang tanya, saya punya tetangga sebelah. Ternyata tetangga itu sampai jam 2 malam setel musik sampai banter, sampai keras. Masalah enggak? Masalah. Penyebabnya apa? Penyebab karena tetangga kita tidak memahami, tidak menghormati hak-hak orang lain, betul kan? Mereka kan seenaknya sendiri, tidak tahu hak kita, ingin tenang. Akibatnya apa kalau ada bunyi-bunyian itu? Tidur terganggu, pikiran tidak tenang, tidak nyenyak, gelisah, resah, betul? Upaya mengatasinya, kita datang ke tetangga minta supaya mematikan soundnya ya, tidak terlalu malam. Kalau tidak mampu, datang ke ketua RT setempat menyampaikan hal-hal itu ya. Nah, itu cara mengatasinya ya. Secara persuasif, secara halus menyampaikan maksud kita.
Nah, ini tiba di masalah yang terjadi di lingkungan sekolah. Pak Ali sudah contohkan tadi, parkir sepeda sembarangan masalah nggak? Kira-kira apa sebabnya? Kamu ceroboh sembarangan ya, tidak menaati aturan. Akibatnya apa kalau parkir sepeda sembarangan? Menghalangi jalan, mengganggu ketertiban, mengganggu temannya, betul? Paham? Usaha mengatasinya. Kalau ada parkir, satu, mencari temannya yang punya sepeda. Teman-teman, tolong sepeda itu jangan menghalangi jalan, diparkir yang lurus, yang benar. Yang kedua, kalau kamu mau, kamu sendiri yang bertindak ya, sepedanya diambil, diparkirkan. Nah, itu namanya membantu. Kamu termasuk menjaga parkir itu supaya juga bersih, tidak membuangkan sampah sembarangan. Kesimpulannya, ternyata kalau di sekolah ada masalah, kemudian masalah sosial timbul, mengganggu pikiran enggak? Ganggu. Belajarnya jadi terganggu enggak? Terganggu. Itu supaya dituliskan di sini ya. Nah, ini sangat luar biasa. Kita sudah memahami konteks masalah yang ada di lingkungan sekitar kita maupun di mana lingkungan sekolah. Baik, anak-anakku sekalian di rumah dan di sekolah, saya kira itu hal yang perlu kita lakukan ya. Yang pertama tadi saya ingatkan kembali supaya mendeskripsikan gambar. Yang kedua, menentukan ide pokok ya. Kemudian ini permasalahan yang timbul di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar juga supaya diidentifikasi. Baik ya. Saya kira itu dulu, nanti kita lanjut pada kelanjutan materi berikutnya. Saya harap kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku di rumah juga supaya mengerjakan itu ya. Jangan lupa tetap belajar di waktu yang sama, jaga jarak walaupun tempat berbeda. Jadi kita mengajar ini sekaligus ya, mengajar di sekolah juga mengajar di rumah. Maka anak-anak yang ada di rumah sekarang juga supaya mengerjakan tugas yang sama dengan teman-temannya di sekolah. Baik, selamat mengerjakan. Semoga bisa cerah berpikir sehingga kita bisa dapatkan ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Silakan dikerjakan dulu ya. Sementara kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.